Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Wulandari dengan NIM 2021 01010307 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya pribadi masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan sebagaimana kewajiban saya sebagai mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester dasar-dasar akuntansi. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Imran SEMAK selaku dosen pembimbing dasar-dasar akuntansi. Baik, dalam kesempatan video ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Baik, yang pertama yaitu bagian A, Undang-Undang Sarbanes-Oxley, pengendalian internal dan kas. Perlu kita ketahui apa itu Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Undang-Undang Sarbanes-Oxley adalah undang-undang paling baru di Amerika yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002. SOX lahir sebagai akibat dari banyaknya skandal seperti Enron, WorldCom yang mengakibatkan para investor hilang kepercayaan atas laporan keuangan dan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Kemudian yang kedua, pengendalian internal. Pengendalian internal sangat penting bagi kelangsungan kegiatan perusahaan. Tanpa pengendalian internal yang baik, bisa menyebabkan perusahaan tidak memperoleh laba yang bisa menyebabkan perusahaan gulung tikar. Kemudian yang ketiga, pengendalian internal terhadap kas. Pengendalian internal kas merupakan salah satu cara untuk menjaga agar dana kas perusahaan tidak diselewengkan. Kemudian selanjutnya yaitu akuntansi piutang. Perlu kita ketahui, akuntansi piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Kemudian jenis-jenis piutang yaitu piutang usaha, kemudian wesel tagih, kemudian piutang dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian dan karakteristik investasi jangka pendek. Pengertian investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan seseorang dalam waktu yang cukup singkat, biasanya hanya sekitar 3 bulan hingga 12 bulan atau 1 tahun saja. Investor jangka pendek hanya ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari transaksi yang dilakukannya. Keuntungan tersebut biasanya didapatkan dari kenaikan atau penurunan suku bunga yang setiap saat bisa saja berubah. Kemudian, keuntungan yang bisa didapatkan dari investasi jangka pendek umumnya diperoleh dari adanya fluktuasi atau perubahan terhadap suku bunga. Kemudian selanjutnya yaitu akuntansi aset tetap. Pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Kemudian, klasifikasi aset tetap ada 4 bagian, yaitu tanah, perbaikan tanah, gedung, dan peralatan. Kemudian yang ketiga, penentuan harga perolehan aset tetap. Dari beragam aset tetap berwujud, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aset tetap yang diumumkan seperti tanah untuk lokasi perusahaan, pertanian, dan peternakan. Kemudian yang kedua, aset yang tetap umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. Kemudian yang ketiga, aset tetap umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis, seperti sumber-sumber alam, misalnya tambang dan hutan. Kemudian yang keempat, pengeluaran model dan pendapatan. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aset tetap dapat dibagi menjadi 2, yaitu
capital expenditure atau pengeluaran modal dan reverse expenditure atau pengeluaran pendapat. Baik, yang selanjutnya yaitu akuntansi aset tak berwujud. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik aset tak berwujud. Aset tak berwujud mempunyai karakteristik penting, yaitu kurang memiliki eksistensi fisik, bukan merupakan instrumen keuangan dan bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Kemudian yang ketiga, aset tidak berwujud yang dapat dipertukarkan. Aset tak berwujud yang dapat dipertukarkan adalah aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi sebagian dari aset lainnya dan dapat dijual secara terpisah. Kemudian yang keempat, penyajian dalam laporan keuangan. Pada umumnya, aset tetap dilaporkan bersama-sama dengan sumber alam, tetapi aset tidak berwujud dilaporkan tersendiri setelah aset tetap. Kemudian akuntansi liabilitas. Pengertian liabilitas atau kewajiban. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang. Kemudian yang kedua, karakteristik liabilitas. Adapun karakteristik dari liabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seluruh jenis pinjaman, baik dari bank atau perorangan, untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha dan harus dibayarkan saat itu juga atau dalam jangka waktu panjang. Kemudian yang kedua, suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan mewajibkan entitas. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab atau tugas yang mewajibkan entitas pada pihak lain. Juga meninggalkan sedikit atau tidak adanya kebijakan untuk menghindari penyelesaian. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis liabilitas. Yang pertama yaitu ada jangka panjang dan juga ada jangka pendek. Selanjutnya yaitu akuntansi pengendalian. Pengendalian dan tujuan sistem pengendalian intern. D. Hardanto, pengendalian intern diartikan dalam arti sempit. Pengendalian intern disamakan dengan internal check, yaitu prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi. Misalnya, mencocokkan penjumlahan mendatar dan penjumlahan melurus. Kemudian yang kedua, sistem akuntansi pengendalian dan pengupahan. Sistem akuntansi pengendalian dan pengupahan adalah suatu sistem prosedur dan catatan-catatan yang digunakan untuk menetapkan secara tepat dan teliti jumlah gaji dan upah yang harus diterima oleh setiap karyawan. Kemudian yang ketiga, pencatatan akuntansi dalam sistem akuntansi pengendalian. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah digunakan dalam pencatatan gaji dan upah adalah jurnal umum karena harga pokok, kartu biaya, kartu penghasilan karyawan. Oke, next, akuntansi untuk persekutuan. Pengertian persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian yang kedua, karakteristik persekutuan yaitu berusaha bersama-sama, mutual agency atau jangka waktu terbatas, limited life, dan tanggung jawab tidak terbatas, unlimited liability. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk persekutuan yaitu persekutuan perdagangan, persekutuan jasa-jasa, persekutuan umum, persekutuan terbatas, dan persekutuan kompanis. Kemudian yang keempat, perjanjian dalam persekutuan. Dalam persekutuan tentu harus ada perjanjian sebagai dasar pegangan pembentukan suatu persekutuan. Pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, sifat, serta bidang usaha.